Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa kembali belajar pendidikan agama Kristen dengan keadaan yang baik saat ini. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, saya berharap setiap kita mengambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan secara pribadi, baik sebelum ataupun sesudah pelajaran ini. Nah, saat ini kita akan belajar di bab yang kedua, di semester yang kedua, kelas 10 dengan tema anak SMA boleh pacaran. Nah, saya yakin kita semua pasti pernah mendengar kata pacaran, atau mungkin saja saat ini kita sedang menjalin hubungan pacaran dengan seseorang. Nah, karena itu pelajaran saat ini sangat penting sekali untuk kita, supaya kita tahu batas-batas pacaran yang benar dan yang sesuai dengan Alkitab. Nah, kita mulai belajar. Kita masuk pada hal yang pertama. Ini kita akan membahas tentang antara cinta dan pacaran. Nah, ini ada beberapa definisi cinta dari pakar psikolog. Yang pertama dari Robert Sternberg. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah perasaan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan seseorang. Nah, yang kedua dari Ashley Montagu. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah perasaan memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam, mengasihi, disertai rindu dan hasrat yang menggebu terhadap seseorang. Nah, yang ketiga dari Plato. Beliau mengatakan cinta adalah sebuah hasrat dan usaha yang bulat untuk memiliki yang dicintai. Yang keempat dari Khalil Gibran. Nah, beliau ini adalah seorang pujangga yang terkenal. Nah, beliau mengatakan bahwa cinta adalah perasaan kasih sayang yang paling murni dan dalam antar manusia. Nah, jadi dari beberapa definisi cinta dari pakar psikolog ini, kita bisa menyimpulkan bahwa cinta adalah perasaan suka dan sayang terhadap seseorang karena dia ingin membina hubungan yang lebih dekat dan khusus dengan orang yang disukai dan disayangi, supaya dapat mewujudkan perasaan suka dan sayang padanya. Nah, hal yang berikutnya kita akan melihat kata Alkitab mengenai cinta dan persahabatan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Alkitab tidak membahas secara khusus mengenai berpacaran, tapi Alkitab membahas mengenai cinta dan persahabatan. Di sini ada ayat yang berbicara tentang persahabatan, yaitu Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memberkati persahabatan dan menolong supaya kita bisa mengembangkan persahabatan itu, ya, menolong kita untuk mengembangkan persahabatan itu. Nah, dan kita juga akan membuka dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, yang berbunyi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa jika kita salah memilih teman, sahabat, pacar, maka seseorang yang tadinya baik itu dia bisa saja berubah menjadi buruk. Karena apa? Karena salah pergaulan. Nah, kita lihat hal yang berikutnya, itu adalah beberapa kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi cinta atau kasih dalam Perjanjian Baru. Nah, yang pertama ada agape. Ya, agape yaitu cinta ilahi yang tidak menuntut balas. Nah, dalam hal ini seperti cinta Tuhan terhadap umatnya, cinta Tuhan terhadap manusia, ya, cinta Tuhan kepada manusia, cinta Tuhan kepada umatnya.
Nah, yang kedua filia, ya, yaitu cinta kasih persahabatan dengan teman, ya, persahabatan antara teman. Nah, yang ketiga storge, yaitu cinta kasih antara orang tua dengan anak dan sesama saudara. Yang keempat eros, ya, eros ini adalah cinta antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hal ini suami istri, ya, pasangan yang sudah menikah. Nah, yang berikutnya ini ada hubungan pacaran hendaknya didasari oleh 3 elemen dasar. Nah, ini berdasarkan acuan Alkitab. Maka yang pertama unsur komitmen. Nah, untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang sahabat. Yang kedua unsur perhatian dan kebaikan untuk ketentraman sahabatnya. Yang ketiga unsur kasih sayang yang tulus. Nah, yang berikutnya kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Nah, kita akan buka dalam 1 Kejadian 2 ayat 18 sampai 15. Nah, dalam kisah penciptaan pertama secara konseptual sudah dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 ini menunjuk pada proses penciptaan perempuan untuk memperlihatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan tingkat kesamaan tingkat, tidak ada perbedaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat kita lihat pada 1. Perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Nah, kata sepadan di sini memiliki fungsi komplementer, ya, atau fungsi pelengkap. Nah, artinya saling melengkapi, yaitu perempuan melengkapi laki-laki, begitupun sebaliknya, laki-laki melengkapi perempuan. Nah, supaya keduanya itu dapat mewujudkan karya pemeliharaan Allah bagi dunia ini. Nah, yang berikutnya ini masih dari penjelasan Alkitab lagi yang kedua. Perempuan diciptakan dari tusuk laki-laki. Nah, hal ini memberi penjelasan bahwa ada tekanan kesatuan esensi perempuan dan laki-laki. Nah, laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya di hadapan Allah. Nah, penjelasan Alkitab yang kedua kita akan buka dalam 1 Korintus pasal 13. Nah, di dalam ayat ini terbagi menjadi 3 bagian, ya. Bagian yang pertama yaitu terambil dalam ayat 1 sampai 3. Nah, ayat ini dilandaskan bahwa segala keunggulan dan jasa serta kebaikan manusia tidak berharga jika tidak dijiwai oleh cinta kasih. Artinya, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang beriman itu harus dimotivasi oleh cinta kasih. Nah, bagian yang kedua terdapat di dalam ayat 4 sampai 7. Nah, dalam ayat ini Paulus menguraikan apa saja yang menjadi indikator kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri atau tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, bersuka cita karena kebenaran, mengikuti segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, yang ketiga yaitu ayat 8 sampai 13 menjelaskan bahwa kehidupan manusia akan menjadi lebih baik dan menyenangkan jika cinta kasih sejati menjadi landasan dalam membangun kehidupan pribadi dan keluarga. Nah, puji Tuhan,
Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari penjelasan hari ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, cinta adalah ekspresi perasaan suka dan sayang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang dicintai. Yang kedua, ada unsur saling percaya, memberi dan menghormati, termasuk menghormati batasan-batasan dalam pacaran, setia dan jujur. Puji Tuhan, terima kasih sudah menyimak dengan baik materi yang saya sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.